Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Berlianti, mahasiswa Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Tugas kedua kali ini, saya membuat video dari RPP sebelumnya yang telah saya rancang. Berikut cuplikannya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan berdoa dulu dipimpin sama KM. Berdoa dimulai. Ada yang tahu apa itu cinta tanah air? Cinta dengan sendiri. Ya, betul. Cinta terhadap negara sendiri. Benar bahwa cinta tanah air itu adalah satu, kita mencintai tanah kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kita tinggal di negara Indonesia. Betul. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mencintai tanah air kita. Satu, kita membudayakan budaya Indonesia, entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan umum lainnya. Nah, di pelajaran kali ini Ibu akan bahas dulu di buku Bahasa Indonesia. Coba kalian buka halaman 4. Sudah. Sudah? Di halaman 4 ada permainan lompat tali yang dilakukan oleh beberapa orang anak. Apakah kalian tahu apa itu permainan lompat tali? Tahu. Yang menggunakan karet ataupun Tali. Ya. Jadi permainan lompat tali itu adalah permainan budaya Indonesia yang sering dilakukan oleh seumuran kalian, anak-anak SD, TK, bahkan SMP juga masih bisa melakukan permainan seperti ini. Coba Ibu ingin tanya, apa permainan anak kecil yang ada di Indonesia? Bermain gundu. Gundu, betul. Karung. Nah, bermain layangan, betul sekali. Bermain bola, ya bisa. Itu adalah permainan yang ada. Tahu egrang? Permainan apa egrang? Berjalan menggunakan tongkat. Nah, egrang itu kita berjalan menggunakan pohon bambu atau tongkat yang kita biasa sebut. Nah, itu adalah permainan Indonesia. Itu budaya Indonesia, biasanya diadakan pada lomba-lomba tertentu. Nah, kita harus mengenal apa itu permainan di negara kita dan apa kebiasaan yang ada di negara kita. Jangan sampai kita menghilangkan tradisi tersebut. Nah, kalian meskipun
kita tetap harus apa? Tahu apa permainan yang ada di negara Kita. apa negara kita? Banyak permainan. Jangan hanya lihat game di gadget, di HP ataupun di aplikasi-aplikasi permainan lainnya. Cobalah kalian bermain. Misalnya petak umpet itu adalah seru. Kalian ibu sering lihat kalau jam istirahat bermain lari-larian. Nah, daripada main lari-larian, lebih baik kalian bermain tradisi seperti petak umpet, main kelereng. Tidak hanya dalam permainan, budaya Indonesia juga beragam. Kalian tahu tidak pakaian adat kita adat apa? Sunda. Betul, kita adalah adat Sunda. Pakaian kita apa? Kebaya. Dan kalau laki-laki menggunakan yang apa? Pangsi. Nah, pangsi. Tahu pangsi warnanya apa? Hitam. Betul. Nah, itu adalah pakaian budaya bahasa Indonesia. Coba, kalau di daerah lain baju adatnya sama atau tidak? Tidak. Beda ya. Apakah meskipun berbeda kita membenci negara lain atau daerah lain? Tidak. Kita tidak boleh membenci ataupun tidak boleh mengejek keberagaman, entah itu pakaian adat, budaya ataupun tradisi-tradisi yang dilakukan di daerah lain. Nah, di Jawa itu ada suku Jawa, suku Sunda, suku apa lagi? Apa lagi? Nah, betul. Kita di Provinsi Jawa Barat kebanyakan suku Sunda. Coba ibu ingin tanya, suku yang ada di daerah Kalimantan, suku Dayak dan suku Benar. Ibu ingin tanya lagi, suku apa yang ada di daerah Papua? Hebat, kalian pintar, tepukan. Di daerah kita terdapat beberapa macam atau jenis suku bahasa atau bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Contohnya, di daerah kita menggunakan bahasa Sunda karena kita orang Sunda. Contohnya dalam bahasa Indonesianya, apakah kamu sudah makan? Nah, beda lagi kalau di bahasa Sunda itu upami anjeun atau tuang atau nabi teu acan. Nah, kalian jawabnya parantos, berarti itu artinya adalah sudah. Kalian bisa menjawab dengan mudah karena kalian ada di lingkungan suku Sunda. Coba kalau kamu misalkan ke daerah Jawa. Nah, di Jawa Tengah itu banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Kalau artinya itu bahasa Jawa katanya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu, kalau kita menanyakan apakah kamu sudah makan di bahasa Jawa, nanyanya gini, wis durung mangan, do. Do itu adalah neng. Wis durung mangan, do. Apakah kalian bisa menjawab? Tidak, karena kalian tidak ditinggal di daerah tersebut. Nah, bagaimana cara kita bisa menjawab atau berkomunikasi dengan orang lain yang tidak bersebahasa dengan kita? Kita Sunda, dia Jawa. Kita makanannya singkong misalkan, dia makanannya keju, enggak ya? Sama. Makanan di Indonesia pasti nasi, tapi kalau bahasa itu pasti berbeda-beda. Nah, untuk berbicara dengan orang lain yang tidak sedaerah dengan kita, kita bisa menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa baku yang kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Karena meskipun mereka orang Jawa ataupun orang Jakarta sekalian, nah pasti tetap akan bisa berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu. Apa itu bahasa pemersatu? Contohnya ada di simbol Pancasila, yaitu Bhinneka
berbeda, tapi kita tetap harus satu. Demi apa? Demi mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. sekarang kita akan memasuki pembelajaran pendidikan Pancasila mengenai Pancasila. Coba kalian buka halaman 127, sudah? Nah, di halaman 127 ini kita akan mempelajari tentang Pancasila. Apa arti dari Pancasila? Pancasila itu adalah 5 dasar. Panca adalah 5 dan sila itu adalah dasar. Disebut dasar, kita harus mengenal apa yang ada di lambang simbol Garuda Pancasila. Nah, kalian sudah mengenal bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar. Berarti ada 5 dasar yang harus kita ketahui. Wajib, karena itu adalah lambang atau simbol negara kita, yaitu Pancasila. Coba sebutkan sila ke-1 apa? Dua, tiga, empat, lima. Wah, hebat, semuanya tahu, bagus. Berarti kalian cinta tanah air Indonesia karena kalian semua tahu apa kelima dasar yang ada di Pancasila. Nah, Pancasila sendiri memiliki semboyan yang tadi Ibu sebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan dan tetap simbol kita adalah satu, Pancasila. Nah, Ibu ingin tanya, apakah kalian tahu simbol Pancasila kelimanya? Tahu tidak? Coba kalian buka halaman 128. Sudah? Nah, di situ ada simbol maupun lambang. Coba Ibu ingin tanyakan, simbol ke-1 Pancasila apa? Ada bintang. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Kalian hebat, berarti kalian sudah mengenal apa itu simbol yang ada di Pancasila. Berarti simbolnya ada 5. Coba Ibu ingin tanya, simbol ke-1 kalian tahu nggak artinya apa? Nah, Persatuan Indonesia. 1 bukan, itu 1 ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun, nah, ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya kita akan tetap berpacu dalam agama meskipun berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu kita menyembah Tuhan kita. Meskipun agamanya berbeda-beda, tapi semua orang pasti memiliki agama, yaitu Tuhan. Dan kalau kita agama Islam, Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk simbol lambang kedua itu ada rantai. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan kecil, besar, tinggi, pendek, bulat atau panjang. Kita jangan membeda-bedakan seseorang, entah itu warna kulitnya mau putih ataupun hitam. Kita tidak boleh mengejek. Kita tetap harus bersatu. Nah, itu simbol maksudnya. Yang ketiga apa tadi? Pohon beringin. Apa itunya? Persatuan Indonesia. Kalian tahu tidak pohon beringin? Pohon beringin itu simbol yang sangat kuat. Pohon beringin itu banyak akarnya, rindang, menyejukkan. Nah, Persatuan Indonesia, kita seperti pohon beringin. Pohon beringin itu batangnya besar, tegak, kuat, dan banyak daun-daun. Kita ibaratkan daun-daun itu adalah kita. Kita tetap duduk siap, sigap
kita. Yang keempat apa? Kepala banteng. Apa itu kepala banteng? Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang. Kalau ada permasalahan, persoalan, kita harus tanya, musyawarahkan. Kalau kita di kelas ini biasanya kalau ada keinginan suka dimusyawarahkan atau tidak? Kan? Nah, jadi itu untuk menjaga apa? Ketertiban, keamanan, dan menjaga keinginan-keinginan kita semua. Jadi kalau kita bermusyawarah, kita akan kompak. Kita tanya siapa yang gak mau, siapa yang gak mau. Nah, akhirnya kita akan memilih voting siapa suara yang paling terbanyak. Jadi kita dapat apa? Kita dapat mengumpulkan info atau data untuk menyepakati persetujuan bersama. Nah, itu adalah fungsi dari kita bermusyawarah. Yang kelima apa simbolnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu apa? Organisasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita itu dalam setiap lembaga harus memiliki pemimpin. Pemimpin yang dapat apa? Mengatur atau yang bijaksana untuk mengatur kelompok-kelompok tertentu atau dapat menyuarakan keinginan rakyatnya. Nah, itu jadi 5 dasar itu memiliki arti yang sangat luas. Dan itu adalah simbol negara apa? Indonesia. Pelajaran hari ini coba Ibu ingin kalian menulis ulang apa itu 5 Pancasila. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kalian sudah sebutkan, apakah kalian benar-benar tahu 5 Pancasila tersebut? Nah, coba kalian tulis ulang sendiri, tidak boleh mencontek ke teman, tidak boleh bertanya ke teman. Coba kalian tuliskan 5 Pancasila. Silahkan di buku tulisan masing-masing. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Apa kumpulkan ke depan? Kita lihat di Ibu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, Ibu mau speaking
Demikian tugas kedua mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD milik saya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.